Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema brand positioning. Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, ataupun kombinasi semuanya. Untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual atau grup penjual dan membedakan mereka dari pesaing. Produk yang ditawarkan oleh pemasar ke pasar sasaran dikaitkan atau dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan oleh pesaing ke pasar sasaran yang sama. Oleh karena itu, pemasar atau perusahaan harus memilih dan menetapkan identitas dari sebuah produk yang mencerminkan produk tersebut secara spesifik yang dapat dibedakan dengan produk pesaing. Pemilihan dan penetapan identitas produk tersebut disebut sebagai keputusan produk. Merek atau brand dalam istilah asingnya merupakan bagian dari keputusan pemasaran yang terkait dengan produk. Ruang lingkup dan tingkatan sebuah merek. Atribut merupakan merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Misalnya, Mercedes mengingatkan kita akan produk yang dirancang dengan baik, bergengsi tinggi. Manfaat. Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Misal, mobil ini membuat saya menjadi penting dan dihargai. Kemudian nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang produsen. Jadi Mercedes berarti kinerja tinggi, keamanan, gengsi, dan lain sebagainya. Budaya menunjukkan merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Mercedes mewakili budaya Jerman yang efisien, bermutu tinggi, dan terorganisasi. Kepribadian. Merek mencerminkan kepribadian tertentu. Misalnya, Mercedes mencerminkan kepribadian pemimpin yang masuk akal. Pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Peranan merek dalam kegiatan pemasaran. Mengapa pemasar memberikan merek pada produk mereka, walau hal itu membutuhkan biaya? Jawabannya adalah karena merek memiliki peranan penting dalam kegiatan pemasaran. Selanjutnya, apa yang dimaksud kegiatan pemasaran bagi sebuah merek? Mari kita lihat. Merek memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri masalah. Yang kedua, nama merek
dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. Yang ketiga, merek memberikan kesempatan kepada penjual untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Yang kelima, merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan. Orientasi merek menciptakan, mengembangkan, dan berinteraksi dengan pasar sasaran melalui merek bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing dalam kegiatan pemasaran. Orientasi perusahaan yang menerapkan elemen merek dalam strategi dan kegiatan pemasaran adalah orientasi merek. Elemen merek merupakan bagian dari strategi bertahan hidup dalam lingkungan pemasaran yang dinamis dan terus berubah. Penerapan merek dalam strategi dan kegiatan pemasaran berdasarkan pertimbangan bahwa merek bukan harga, bukan hanya untuk merespon kebutuhan dan keinginan konsumen saja, namun digunakan sebagai strategi perusahaan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Berdasarkan perspektif ini, merek sebagai sumber daya dan strategi perusahaan harus memiliki nilai identitas dan keunikan yang berasal dari keterkaitan antara produk, brand vision, identitas perusahaan, target konsumen, serta positioning perusahaan. Orientasi merek menyediakan suatu strategi yang bertujuan untuk mengelola semua aktivitas dengan menghubungkan kondisi internal dengan eksternal serta sebuah nilai yang unik dari sebuah merek untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan demi terciptanya kepuasan konsumen. Merek yang dipilih oleh sebuah organisasi atau perusahaan bukan bertujuan untuk merespon kebutuhan konsumen, namun merupakan upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen. Membangun merek yang kuat. Sebuah tantangan pemasaran dalam mengelola merek dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam pemberian merek yang secara langsung akan menentukan bagaimana pemasar akan mengkomunikasikan merek tersebut kepada pasar sasarannya. Mengapa demikian? Karena produk dapat diciptakan oleh perusahaan atau pemasar di pabrik, akan tetapi merek diciptakan di benak konsumen atau pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemasar dihadapkan pada suatu tantangan bagaimana membangun merek yang kuat di benak pasar sasaran
atau pelanggan. Adapun tantangan dalam membangun merek yang kuat adalah menetapkan keputusan-keputusan utama strategik merek. Kegiatan pemasaran yang dirancang oleh pemasar harus mengacu kepada orientasi merek, di mana merek sebagai pedoman penyusunan strategi jangka panjang perusahaan dan sebagai pedoman aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, pemasar perlu menetapkan keputusan utama strategi merek. Keputusan utama strategi merek. Dalam menentukan pemosisian merek atau brand positioning, pemasar harus menentukan posisi merek di benak konsumen atau pasar sasarannya. Ada 3 tingkatan pemosisian merek yang dapat ditentukan oleh pemasar berdasarkan atribut, manfaat, nilai, dan keyakinan. Level pertama, tingkatan terendah posisi merek berdasarkan atribut produk. Misalnya kita ambil contoh Panasonic, sebuah merek perlengkapan rumah tangga, memposisikan merek produknya berdasarkan atribut produk yang dimilikinya, misal kualitas, desain, dan fitur-fitur yang inovatif. Pemosisian merek berdasarkan atribut secara umum dapat diterapkan pemasar, akan tetapi mudah ditiru oleh pesaing, dan terkadang konsumen tidak tertarik dengan atribut-atribut tersebut. Selanjutnya, level kedua, tingkatan moderat pemosisian merek dengan menentukan asosiasi merek berdasarkan manfaat yang dapat ditawarkan oleh produk. Kita ambil contoh juga pada Panasonic, mengkampanyekan produk air conditioning atau AC dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen selain udara segar dalam ruangan, tapi tidak menghabiskan energi yang besar. Manfaat atau benefit yang ditawarkan oleh pemasar dipahami oleh konsumen tentang merek Panasonic tersebut, yang diasosiasikan oleh konsumen sebagai produk perlengkapan rumah tangga yang ramah lingkungan. Keputusan merek merupakan keputusan pemasaran setelah produk ditetapkan atribut-atributnya. Keberadaan merek yang melekat pada sebuah produk secara langsung mengidentifikasi spesifik produk yang mencerminkan manfaat yang akan diberikan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Jadi produk itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti kita ketahui, sejarah telah mencatat bahwa merek pertama kali diberlakukan pada abad pertengahan, yang mengharuskan para pengrajin memberikan merek untuk melindungi
produknya dari produk bermutu rendah. Sedangkan di dunia seni, merek juga dimulai dengan seniman menandatangani hasil karyanya. Jadi pada lukisan-lukisan biasanya tidak diberikan merek, tetapi diberikan tanda tangan. Dalam beberapa kasus, terjadi gerakan kembali ke tanpa merek atau disebut generik, yang berarti produk tanpa nama. Apabila kita berobat dengan menggunakan kartu BPJS, maka dari rumah sakit kita akan diberikan obat generik, yaitu obat tanpa merek. Jadi mereknya itu ya generik tadi. Karena obat tadi tentunya merupakan turunan daripada obat aslinya. Namun seiring dengan perubahan dinamis pada lingkungan pemasaran, maka merek mempunyai peranan penting untuk membedakan produk dengan komoditas lainnya, sehingga mampu memberikan input bagi konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian. Berdasarkan hal tersebut, secara konseptual, merek bukan hanya sekedar identitas atau nama ataupun simbol. Mengapa demikian? Karena merek merupakan elemen kunci dari penciptaan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang tepat dengan cara yang benar sesuai dengan tujuan pemasaran, yaitu menciptakan hubungan yang menguntungkan, kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Selain itu, merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang produk dan kinerjanya. Level ketiga atau tertinggi dari brand positioning yaitu menetapkan posisi merek berdasarkan nilai dan keyakinan. Posisi merek pada level ini, pemasar harus mampu merepresentasikan sebuah merek yang hidup dan mampu meningkatkan engagement konsumen terhadap sebuah produk atau merek. Misalnya Panasonic memposisikan produk home appliance dengan atribut-atribut produk yang inovatif, ramah lingkungan, sehingga merek Panasonic diharapkan menjadi ide for life pelanggannya saat menggunakan produk-produknya.